Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa orang tua kita Kiai Haji Syahrul Najib Syahrul. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa mendampingi kita sebaik-baik umat itu. Bila mana di situ ada orang tua yang masih peduli kepada masyarakatnya, seburuk-buruk umat, kalau di situ sudah tidak ada lagi orang tua yang bisa mengingatkan kita. Orang tua walaupun bukan orang alim dalam artian yang luar biasa, hanya sekedar bisa mengatakan ini halal dan ini haram, tapi dengan usia tua itu didengarkan oleh Allah SWT. Kalau berdoa didengarkan oleh Allah SWT. Karena itu, kalau di suatu tempat ada orang tua, sunnah bagi kita untuk datang kepadanya, minta doa restu. Apalagi kalau orang tuanya mempunyai dasar ilmu agama. Paling tidak kita bicara orang tua yang soleh, ya. Paling tidak orang tua yang soleh itu pahalanya lebih banyak daripada pahala kita yang masih muda. Amal ibadahnya lebih panjang. Orang tua yang soleh berarti mulai mudanya dia ini menjadi anak yang soleh, kemudian menjadi orang dewasa yang soleh, akhirnya menjadi orang tua yang soleh. Itu kalau prosesnya semacam demikian, luar biasa. Bahkan Allah SWT seringkali di suatu tempat itu semestinya terkena musibah, semestinya. Tapi karena ada orang tua, maka Allah membatalkan musibah itu berkat keberadaan orang tua. Ini Kiai Najib Syahrul usia berapa Kiai? 60 ya? Masya Allah, usia 60. Kalau saya alhamdulillah masih muda, 15 tahun saya juga masih muda. Saya 55 dia. 54 naik 55. Jadi masih muda ya. Paling enggak casingnya masih muda ya. Ya begitulah kita menghormati orang tua kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberkati kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tema yang diberikan pada saya tentang bagaimana meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya membahas apa yang diharapkan oleh panitia, saya ingin menambah sedikit tentang apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi. Beliau prihatin kalau melihat suatu tempat, paling tidak jamaah Masjid An-Nabawi sini ya, Tangerang, bukan Madinah Munawwarah, bukan. Jamaah Masjid Nabawi Tangerang.
sudah diumumkan ada pengajian, tapi ternyata yang pulang juga masih ada. Begitu Pak Kiai, prihatin gitu ya. Sebenarnya keprihatinan ini ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi beliau menyampaikan sambutan, saya jadi teringat. Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lewat di suatu pasar. Saya tanya, ini sekitar masjid sini ada enggak orang jualan pasar swalayan misalnya? Ada ya? Ya kalau dulu pasar tradisional, kalau sekarang pasar modern ya. Macam-macam ya, sekitar sini kan macam-macam. Kalau biasanya di daerah-daerah itu seperti ada Indomaret, ada Alfa, ada Matahari, ada macam-macam kan? Ya, tak tahu saya dari sini. Ya, bapak-bapak dan ibu yang lebih tahu. Ini ibu-ibu, sekarang ini ada mode kehidupan baru. Orang diajak zakat mal itu susah, tapi kalau diajak zakat mall, itu luar biasa, seneng. Ibu-ibu kalau diajak untuk bayar zakat mal, tahu zakat mal ya, mengeluarkan zakat dari hitungan mal, apa itu harta. Misalnya ibu-ibu menyimpan emas, ya, menyimpan emas di rumahnya, emas batangan. Itu kan kena zakat ya. Namanya zakat apa? Zakat mal. Ini bapak-bapak yang dagang kan ada zakatnya kan? Namanya zakat apa? Mal juga, mal dalam perdagangan. Tapi zaman sekarang itu yang lebih marak gitu. Tanya sama ibu-ibu. Zakatnya bukan zakat mal, Bu. Zakat mall. Tahu Bu zakat mall? Uangnya dibelanjakan di mall-mall ya. Jadi lebih senang zakat mall ya daripada zakat. Nah, di zaman Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, zaman sahabat pernah terjadi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kebetulan jalan, kemudian beliau melihat pasar ramai, namanya pasar. Jualan, ada yang beli ya, segala macam namanya pasar. Cuman belum ada mall waktu itu, pasar-pasar tradisional. Subhanallah, Sayyidina Abu Hurairah mendekati penjual dan pembeli. Karena masih waktu itu pasarnya tradisional. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Hei kawan-kawanku, hei masyarakat, aku melihat kalian ini kebanyakan orang miskin. Kebanyakan orang miskin. Buktinya kalau apa orang miskin? Kalau beli kan selalu menawar ya. Betul ya? Kita ini miskin ya sih? Miskin apa kaya gitu? Yang kaya aja kalau beli menawar, apalagi yang miskin gitu ya. Maka orang-orang yang di pasar itu mengatakan, ada apa wahai Abu Hurairah? Maka beliau mengatakan, sebenarnya saat ini warisan Nabi itu lagi dibagi-bagi. Sayang kalian yang miskin-miskin ini jualannya juga tidak begitu laku. Yang mau beli uangnya tidak begitu banyak, ya. Konglomerat enggak. Betul. Apalagi zaman sekarang, pajak semakin tinggi, ya. Waktu itu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, sebenarnya kalau kalian kepingin mendapatkan warisan, ini Nabi yang mempunyai harta waris itu sedang dibagi-bagi. Karena mendengarkan harta warisan, orang-orang pasar ini senang. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, di mana
harta benda Nabi yang dibagi-bagikan, apakah dibagikan untuk kami juga atau untuk keluarganya? Maka dijawab, kalau Nabi itu kan milik kita semuanya, bukan hanya milik keluarga. Karena itu warisannya dibagi untuk umat. Subhanallah. Seorang Nabi, pimpinan. Akhirnya mereka bertanya, di mana wahai Abu Hurairah? Akhirnya beliau Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, itu di masjid. Ya kebetulan waktu itu ya Masjid Nabawi, tapi bukan yang Tangerang ya. Bukan yang Tangerang. Yang mana ini? Yang ada di Madinah ya. Pasarnya ada di Madinah kan begitu ya. Ini Rasulullah sudah wafat, ceritanya waktu itu Rasulullah sudah wafat. Akhirnya orang-orang di pasar itu pada tergerak. Sayyidina Abu Hurairah berjalan menuju masjid. Orang-orang ngikuti ini. Ngikuti karena kepingin dapat bagian warisan dari harta milik Rasulullah yang pada Sayyidina Abu Hurairah diapakan? Sedang dibagi. Masuklah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan orang-orang pun datang masuk. Di situ ada pengajian nggak besar, masih banyakan ini masih kecil, halakoh sawiro, halakoh pengajian kecil sedikit. Maka orang-orang ini bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana itu harta yang dibagi-bagikan warisan Nabi? Maka dijawab, kalian belum tahu ya, kalau Nabi itu mewariskan ilmu. Sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan harta benda, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadahu bihadil wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi Muhammad SAW yang dibacakan dalam halakoh pengajian itu, faqad akhadahu bihadil wafir, sungguh dia telah mengambil warisan yang banyak. Mengambil apa? Warisan yang banyak. Disinilah apa yang diprihatinkan oleh orang tua kita Kiai Najib Syahrul. Prihatin ya. Ternyata Sayyidina Abu Hurairah juga prihatin dia. Ya? Jadi penyakit masyarakat ini ya. Nah, setelah tahu hakikatnya majelis taklim itu adalah warisan Nabi, maka siapapun yang mengambil ilmu di dalam majelis taklim, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Ya? Itu tentu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tidak akan mempunyai ilmu yang sedalam itu kalau beliau tidak belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya aja begitu, apalagi gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu berbahagialah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih bertahan di masjid atau yang berdatangan satu persatu, yang mau masuk ke majelis-majelis taklim di mana saja berada, mau di masjid, mau di lapangan, mau di gedung, yang penting di situ ada pengajian-pengajian tentang ilmu terkait syariat Islam. Sungguh sangat beruntung. Ya, ini yang perlu dijaga, yang perlu kita katakan ini warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu ayat yang ingin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Akhirnya panjang, tapi yang terkenal ya ini aja ya. Apalagi kalau sudah musim Maulid Nabi. Tapi Masya Allah orang Tangerang ini Masya Allah, tiada hari tanpa Maulid, setiap hari itu Maulidun Nabi, betul? Untung ya. Bid'ah enggak sih? Maulidnya bid'ah enggak? Ini bid'ah yang paling saya senangin, Maulid Nabi ya. Mau dibilang bid'ah terserahlah, yang penting kita bermaulid karena itu judulnya saya dikirim oleh panitia ini dalam rangka Maulid Nabi ya. Dalam rangka Maulid Nabi kita menteladani baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ayat laqad kana lakum fi Rasulillah. Ini sebenarnya suatu ayat yang sangat luar biasa. Ini kalau dikaji ini tidak cukup semalam. Kalau dikaji tidak cukup semalam. Perlu waktu mungkin bertahun-tahun. Bertahun-tahun tidak selesai. Bahkan ulama-ulama mengkaji walaupun tidak langsung ayat ini, itu menjadi buku atau kitab yang besar-besar. Ada namanya kitab Raudhatul Unuf ya. Wow, masih ada kitab karangannya Imam Al-Halabi namanya Sirah Halabi. Loh, kok bisa? Iya, karena ayat ini artinya laqad kana lakum, sungguh bagi kalian itu fi pada Rasulillah, pribadi Rasulullah, uswatun hasanah, ada teladan yang baik. Karena yang diteladan itu pribadi Rasulullah, maka disitulah letak kehebatan ayat ini kamil syamil. Kamil itu sempurna, syamil mencakup segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata, saya katakan, andai kata surat ini tidak mengatakan fi Rasulillah, andai kata, tapi fokus kepada ibadah, andai kata, yaitu fi ibadati Rasulillah, dalam ibadahnya Rasulullah, maka para ulama akan membahas khusus tentang ibadahnya Nabi. Tapi mereka tidak akan berpikir bagaimana cara Nabi makan, bagaimana dengan ilmu Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Tidak bakalan, karena ayatnya fi ibadati Rasulillah, dalam ibadahnya Rasulullah. Tapi ayatnya tidak begitu. Ayatnya fi Rasulillah, pada pribadi Rasulullah. Sudah pada pribadi. Apa saja sih pribadi seseorang itu? Saya katakan seseorang ya, sebelum kita masuk pada Rasulullah ya. Lebih mudah ya. Baik, saya mencontohkan diri saya sendiri aja, biar enak. Kalau mengatakan buruk ya buruk, ya nggak sampai menyinggung orang lain kan begitu ya. Begini pribadi itu begini. Sekarang saya duduk di sini ini saya dari segi pakaian misalnya. Pertama saya menggunakan peci ya, mohon maaf. Ini saya buka Bapak sebagai contoh ya. Saya peci ini, di dalam peci ini mohon maaf, ternyata warnanya hijau ya. Jadi saya memilih warna hijau di dalamnya, depannya putih. Berarti apa? Berarti saat ini kalau diterangkan, saya sedang menggunakan peci putih dalamnya hijau. Itu kan pribadi saya itu. Saya suka demikian. Andai kata di toko itu ada warnanya dalamnya coklat sama hijau, sedangkan saya memilih warna hijau, berarti pribadi saya senang warna hijau. Itu saja. Contohnya. Peci banyak.
banyak peci. Itu kan macam-macam. Kebetulan saya kepingin peci saya ini dibalut oleh imamah. Berarti itu pilihan saya pribadi. Bukan berarti yang nggak pakai imamah itu kemudian salah berdosa, kan enggak. Saya kepingin dapat pahala dengan menggunakan imamah. Oh begitu. Itu berarti pilihan saya. Turun lagi, saya menggunakan kacamata, betul? Ya, saya menggunakan kacamata. Berarti ini apa? Ya karena keperluan saya kena apa namanya? Min ya, sakit mata. Agar bisa dipergunakan untuk membaca dan berjalan, saya menggunakan alat kacamata. Sebenarnya ada kata tidak demikian. Ya bisa. Bukan berarti orang yang seperti saya itu kalau tidak berkacamata langsung mati, enggak. Enggak kan? Jadi tidak membahayakan dalam segi urusan pencabutan nyawa. Tapi untuk kenyamanan saya memilih untuk menggunakan kacamata. Bukan urusan orang kalau tidak menggunakan kacamata bisa mati. Ya enggak? Enggak. Nah, ini namanya pilihan hidup demi kenyamanan mata saya. Pilihan. Paham ya? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkata, sekarang misalnya, saya katakan misalnya, Ustaz siapa Ustaz? Namanya Ustaz? Nofrianto. Misalnya, saya katakan misalnya, Ustaz Nofrianto itu senang pada saya, ingin menirukan, paham ya? Menirukan saya. Kalau yang ditirukan itu saya sholat misalnya, tata cara sholat, ya dah, ya cuma dapat sholat saja, walaupun itu baik. Tapi kalau mengikutinya itu, Ustadz ini mencari peci yang sama dengan punya saya, mulai dari luarnya putih, dalamnya hijau, ya dah. Kemudian dibalut imamah. Padahal Ustadz ini tidak sakit mata, tapi beli kacamata. Terus ditanya, loh saya kan tidak sakit mata. Iya, saya ini kepingin persis tepat seperti beliau ini yang saya senangi. Terus tatkala saya sholat, diperhatikan, oh begitu sholat. Ini berarti cintanya sangat mendalam. Jelas ya? Paham ya? Nah, kita diperintahkan untuk berkiblat kepada Nabi, bukan sekedar Nabi beramal ini sedekah, oh Nabi zikir, oh Nabi sholat, oh Nabi zakat, oh Nabi ibadah. Bukan sekedar itu. Kita diperintahkan untuk meniru semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Misalnya cara jalannya, kalau bisa dipelajari gimana Nabi itu lalu jalan. Itu dalam kitab Syama'il diterangkan. Nabi itu kalau berjalan tegap, seperti orang yang sedang turun dari tangga. Orang kalau turun dari tangga itu selalu melihat ke depan. Kalau orang turun dari tangga melihatnya ke samping, itu kepleset. Maka dia melihat ke depan. Artinya apa? Artinya begini, Nabi itu kalau pergi ke suatu tempat, misalnya nih, saya katakan, saya sekarang ingin pergi toilet, mana sana toiletnya? Toilet itu pintu, saya katakan pintu masjid. Sudah, saya niat saya mau pergi ke toilet, maka saya berjalan lurus dari sini, berjalan sesuai dengan kepentingan dan keperluannya. Tapi ada orang kadang-kadang iseng. Jadi orang iseng, jalan terbuka, dia kepingin ke toilet sana, tapi lewatnya ke situ dulu, jalan-jalan. Ini namanya tidak fokus, ya. Sedangkan digambarkan Nabi SAW dalam kehidupan beliau itu kalau jalan seperti orang yang turun dari tangga, fokus.
tujuannya apa, itu yang dikerjakan. Jadi tidak buang-buang waktu. Jelas? Ya, Nabi kan ala siratul mustaqim, selalu pada jalan yang lurus. Ya begitulah, kalau jalan lurus ya jalan lurus. Tapi kalau sekarang kan zamannya jalannya bengkak-bengkok, ya kan? Jalannya bengkak-bengkok. Jadi tujuannya nggak pas. Ini sedih kadang-kadang. Macam-macam ya, macam-macam orang berbuat sesuatu. Mohon maaf ini. Orang mau membangun masjid, begitu kan? Orang membangun masjid. Tujuannya untuk apa? Tempat ibadah segala macam terkait dengan ibadah. Bagus. Maka ditunjuklah ketua takmir masjid. Kebetulan orangnya lurus. Orangnya lurus. Akhirnya masjid jadi dengan segala macam fasilitas, dana dari masyarakat tersalurkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya ada bengkak-bengkok. Tapi kadang ada satu dua, saya tidak mengatakan di masjid ini, bukan, di beberapa tempat. Sudah tujuannya bangun masjid sudah jelas, tapi kadang-kadang dipolitisir, belum? Betul kan? Dipergunakan untuk segala macam, bahkan untuk kepentingan politik pun ya masuk kadang-kadang, ya. Jual suara, jual ini. Nah ini namanya tidak lurus, tujuannya tidak lurus. Itu bukan tipe yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya katakan. Jadi ayat ini ayat sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada pribadi Nabi itu ada teladan yang baik. Hanya saja ya ikhwan, para ulama bersepakat bahwa ada di dalam pribadi Nabi atau perilaku atau amaliyah Nabi itu yang sifatnya ini untuk umuman itu bisa ditirukan oleh umat Islam tanpa terkecuali. Tapi ada namanya khususi atau khususi. Ada yang sifatnya itu hanya diperbolehkan untuk Nabi saja. Itu pun tidak banyak dibandingkan dengan semua apa yang ada pada diri Nabi. Nah, maka sifat yang khususiyatun Nabi maksudnya khusus itu mungkin hanya 10%, yang 90% bisa ditiru oleh umat Islam. Contoh apa ini? Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, beliau diperkenankan menikah wanita dalam satu masa lebih daripada 4. Sedangkan umat Islam yang mampu itu dengan segala macam perinciannya saya akan membahas. Kalau yang diperkenankan poligami itu terbatas hanya 4 wanita, 4 istri. Nah ini namanya kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bab-bab tertentu yang dibahas oleh para ulama yang membahas tentang apakah sifat ini khususiyah, apakah ini untuk umum, ya. Maka kita sekarang bicara yang umum, ya. Kalau ada sesuatu yang ternyata misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ini muskil itu mengatakan kalau itu boleh tidak saya ikuti ya Nabi ya. Itu bisa ditanyakan pada para ulama, ini khususiyatun Nabi atau tidak. Tapi saya katakan khususiyat Nabi itu tidak banyak. Enak, sebut saja 10% yang ada pada diri Nabi, sedangkan yang 90% ini dikatakan dalam ayat tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ayat tadi bunyinya misalnya, kalau ibadah masih banyak, kalau ibadahnya lebih dipersempit, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat. Nah, misalnya ayat ini bunyinya misalnya, laqad kana lakum fi sholat
ummati Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian itu pada sholatnya Nabi ada teladan yang baik. Maka kita hanya diperintahkan menirukan tata cara sholat Nabi. Zakatnya enggak, puasanya enggak, ya. Tapi ayatnya kan tidak demikian. Ayatnya bagaimana? Secara umum. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kalau Rasulullah sholat berarti kita harus mengikuti tata cara Nabi sholat. Dan itu pun ada perintahnya. Apa itu? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi di samping pribadi Nabi ada teladan yang baik, tapi juga ada bagan-bagan keilmuan. Ya, bagan-bagan keilmuan, ada segi-segi yang lain yang khusus seperti dalam sholat itu juga ada tuntunan-tuntunan sendiri. Dalam haji ada tuntunan-tuntunan sendiri. Ya, apa saja? Puasa juga ada tuntunan tersendiri. Nah, ya ikhwan, sekarang ini yang banyak dilupakan orang tentang tuntunan dalam kehidupan Nabi adalah amalia beliau secara umum. Apa itu amalia beliau secara umum? Saya katakan misalnya dalam ilmu syariat ada yang namanya kewajiban secara jama'i dan secara fardi. Jama'i itu kolektif, fardi itu orang per orang individual di dalam urusan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang secara jama'i salah satunya adalah melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak sah kecuali dilakukan secara kolektif. Berarti apa? Orang sholat Jumat wajib berjamaah. Ya, kewajiban secara kolektif. Yang kedua, salah satu dari keabsahan sholat Jumat itu dilakukan di sebuah masjid. Maka bila mana di suatu daerah di situ sudah banyak orang Islamnya memenuhi rukun dan syaratnya, apabila di tempat itu belum ada masjid, maka seluruh warga di sekitar situ berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kewajiban sholat Jumat yang ada masjidnya, ya, terikat dengan masjid, itu harus didirikan. Namanya apa? Kewajiban secara kolektif. Kalau kewajiban secara individu, ya sholatnya itu saya sholat isya, itu kewajiban individual. Kalau saya tidak sholat isya, yang dosa cuma saya. Tapi kalau urusan masjid, andai kata di suatu tempat yang sudah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, kok tidak ada yang bangun masjid, seluruhnya berdosa. Jelas ya? Seluruhnya berdosa. Tapi kalau urusan sholatnya, yang maksudnya ini sholat bukan sholat Jumat, sholat isya. Kalau saya kepingin dapat fadilah jamaah, maka saya sholat berjamaah. Tapi andai kata males ya, saya mau sholat sendirian, sah walaupun pahalanya sedikit. Andai kata saya tidak sholat, maka saya sendiri yang berdosa, yang sudah sholat tidak berdosa. Ya, ya? Ini wajiban namanya. Ada yang jama'i, ada yang fardi. Termasuk yang jama'i itu adalah urusan mengangkat pemimpin bagi umat Islam. Itu kewajiban secara jamaah. Kewajiban secara jamaah. Kalau umat Islam tidak mau memilih pemimpin, ya dah, maka umat Islam berdosa. Semuanya
kok nggak mau memilih pemimpin, jadi berdoa. Kenapa? Kewajibannya secara jamaah. Kan pemimpin nggak bisa, saya tunjuk Anda jadi pemimpin, kan nggak bisa kan? Harus kolektif mengangkat, ya kan? Begitu. Dan pentingnya pemimpin yang dipilih oleh umat Islam itu adalah pemimpin yang bisa melindungi kepentingan umat Islam. Itu yang dipilih, yang wajib dipilih. Andai kata suatu kampung atau desa, andai kata suatu desa jumlah umat Islamnya itu 5.000 orang dewasa itu sudah balik. Ternyata 5.000 orang ini tidak mau menentukan pemimpin yang soleh yang bisa melindungi kepentingan umat Islam. Nah, maka seluruh desa tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdosa. Itu namanya kewajiban secara jamaah. Nabi SAW sudah mencontohkan dalam memilih pemimpin. Tentu beliau tak kalah memilih pemimpin. Pertama begini, pemimpin itu adalah pemimpin yang paling tinggi, imam paling tinggi. Ya. Kalau di zaman Nabi ya Rasulullah paling tinggi, kan? Tapi ada juga pemimpin-pemimpin yang bisa dikatakan bagan atau seksi-seksi gitu ya. Kalau dalam organisasi, ya kan? Lajnah gitu ya. Seksi ini, seksi itu, kan begitu ya. Itu pun sudah dicontohkan oleh Nabi. Caranya Nabi memilih itu bagaimana? Suatu saat ada seorang anak kecil, saya katakan anak kecil di zaman itu. Beliau bernama Sayyidina Usama bin Zaid. Namanya siapa? Sayyidina Usama bin Zaid. Tatkala usianya 11 tahun, 12 tahun, 11 tahun, kurang lebih begitulah. Dan perlu diketahui, Sayyidina Usama itu putranya Sayyidina Zaid, yang mana Sayyidina Zaid itu saya lebih enak mengatakan mungkin etnisnya orang Afrika, itu saja ya. Seperti Sayyidina Bilal, ya, orang Afrika. Yang jelas tidak kuning, yang jelas ya. Biasanya orang hitam itu kan kekar-kekar ya. Masih kecil sudah apa namanya? Kekar-kekar. Tapi kalau anaknya orang kuning, putih itu kadang-kadang banyak yang semampai. Apa semampai? Kalau jalan semeter tak sampai, ya ada semampai. Beda dengan orang yang diberi oleh Allah SWT kulit hitam, kekar biasanya. Di Indonesia pun demikian kan, pemain-pemain bola itu yang biasanya yang garang-garang itu yang kulitnya hitam itu kuat-kuat itu ya. Kalau main tendangannya kuat ya. Dan seterusnya. Waktu Sayyidina Usama bin Zaid usianya baru belasan tahun, di bawah 15 tahun, itu saat itu Nabi mengumumkan akan terjadi atau diumumkan persiapan perang Badar. Perang Badar, pendaftaran yang akhirnya Nabi mendapatkan pasukan berapa? 313 pendaftaran. Itu Sayyidina Usama dengan beberapa kawannya yang kecil seperti Sayyidina Abdullah bin Umar ya, dan lain sebagainya, masih belum 15 tahun. Itu beliau berdiri di dekat pintu yang sekira Nabi itu melewati di situ, dan beliau membawa pedangnya, membawa alat perang. Tatkala Nabi mendaftar orang dewasa-dewasa ini, ternyata Sayyidina Usama bin Zaid mengacungkan diri, saya mau ikut berangkat perang. Luar biasa ini. Ini kalau orang Masjid Nabawi Tangerang ada yang begitu, anak-anak kita ini luar biasa. Ya. Saya akan membersihkan masjid, saya akan ngepel, saya akan bersih sana, saya akan merapikan, menantang begitu. Tapi tegas dan bagus kerjanya.
tentu luar biasa. Tapi Nabi melihat bagaimanapun juga ini masih anak-anak kecil, maka ditolak oleh Nabi. Ditolak. Tapi Nabi menolaknya bukan dengan garang. Dalam riwayatnya itu beliau menghibur anak-anak kecil. Dihibur sehingga tatkala tidak diajak nggak kecewa. Sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampailah terjadi perang Khandaq. Ya masih panjang kan, kalau saya ceritakan kan nggak bisa selesai nanti ya, bisa sampai subuh. Maksud ada perang apa? Habis perang Badar, perang apa lagi? Perang Uhud. Panjang ceritanya ya. Saya langsung pada perang Khandaq. Nah, ini perang Khandaq. Nah, saat perang Khandaq, usia Sayyidina Usama bin Zaid sudah sekitar 18 tahun, 17-18 tahun. Dan sudah beberapa kali ikut perang. Jadi 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun itu para sahabat mengajar. Luar biasa, semangat. Sampailah Nabi Muhammad SAW melihat sifat kepemimpinan, Sayyidina Usama bin Zaid, maka beliau Nabi Muhammad mengatakan ini pantas untuk menjadi komandan perang. Jadi memilih, Nabi Muhammad mencermati, orangnya cerdas, kuat badannya, ya karena komandan perang ya, perang pakai pedang kan gitu ya. Perang zaman itu pakai pedang. Kalau zaman kita kan enggak, perangnya pakai handphone gitu ya. Kalau zaman itu pakai pedang. Dan pemuda-pemuda ini menampakkan keterampilannya. Sayyidina Usama bin Zaid, Sayyidina Abdullah bin Umar itu apa ya? Memainkan pedangnya di hadapan Rasulullah. Bukan pamer, bukan ria. Cuman ingin agar dirinya diikutkan menjadi anggota pasukan perangnya Nabi. Pada saat perang Khandaq, di situ ada orang dewasa seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang luar biasa. Tidak diragukan lagi. Kepemimpinannya tidak diragukan, tidak. Kehebatan beliau juga tidak diragukan. Sayyidina Umar yang kita kenal itu kan ditakuti oleh orang-orang kafir kan. Tapi Rasulullah SAW menampakkan bahwa Rasulullah itu juga tidak hanya mengunggulkan satu kelompok yang lain tidak. Tapi Nabi Muhammad jeli sekali. Begitu melihat sosok Sayyidina Usama bin Zaid, maka beliau memerintahkan untuk kali ini yang memegang bendera perang adalah Usama bin Zaid. Nah, itu orang-orang dewasa ini berbisik-bisik, ya Rasulullah, apa tidak terlalu muda? Kalau kita pasrahi apa tidak terlalu mudah? Ya, itu kekhawatiran. Nggak salah kan? Ini perang ini. Bukan urusan nyapu masjid ini, bukan perang. Perang itu antara hidup dan mati. Orang berangkat perang berarti orang tersebut sudah pasrah. Entah pulangnya itu bisa pulang kembali selamat atau hanya namanya saja pulang. Yang jiwanya nggak pulang, badannya nggak pulang, itulah perang. Maka Nabi perintah, nah sekarang yang saya tunjuk adalah Usama bin Zaid. Maka siapapun yang menjadi anggota dari juyus, dari pasukan perang yang dikomandani oleh Usama bin Zaid yang masih muda, Usama bin Zaid, wajib taat. Wajib taat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ringkas cerita, berangkatlah pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Usama bin Zaid. Sudah dengan segala macam. Bukan berarti orang-orang tua tiba-tiba diam. Enggak, dia membantu. Namanya kerja tim, ya dah. Namanya kerja
yatim. Cuman yang mimpin adalah Sayyidina Usama bin Zaid yang masih 18 tahun. Berangkat dan alhamdulillah pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Usama bin Zaid ternyata diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya untuk memilih seorang pemimpin pun ada kriteria-kriteria yang sekira itu bisa memenangkan kelompok Islam. Tidak harus tua orangnya. Ya, kalaupun ada yang muda tapi dia mampu, ini tidak apa-apa, diangkat bersama-sama tidak apa-apa. Ini dalam dunia apa tadi? Pasukan. Demikian juga dalam kehidupan kita, mau di kampung, mau di tempat pendidikan, mau di tempat pengajian, mau di masjid, apalagi juga di daerah-daerah, ya. Bahkan juga di suatu kecamatan, mungkin camatnya ini usianya baru 25 tahun. Kalau dia mampu dan bisa melindungi kepentingan umat Islam, maka perlu rame-rame didukung. Tapi kalau ada orang misalnya secara usia ini memenuhi syarat. Secara usia memenuhi syarat. Umumnya orang dewasa itu umrul rasyid katanya. Apa umrul rasyid? Usia dewasa yaitu setelah usia 40 tahun. Sebagaimana Nabi diutus oleh Allah pada saat usia berapa? 40 tahun, namanya umrul rasyid. Ya, itu matang. 40 tahun ke atas ini matang. Kalau sudah 60 ini dikatakan tua, ya kan? Tapi 40, 50, 55 sampai 60 ini namanya matang. Lebih dari 60 apa ini? Sudah waktunya pensiun ya, pensiun juga. Walaupun ada kadang-kadang orang itu yang masih kuat gitu. Tapi ini kita bicara secara umum. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tadi saya katakan belajar kepada pribadi Nabi. Belajar pada pribadi Nabi itu tidak hanya dalam urusan sholat, zakat, puasa, haji, zikir, bukan sekedar itu, mengatur umat. Sampai-sampai memilih apa jadi komandan perang. Ini juga urusan kemanusiaan. Namanya perang itu kan nggak pakai Allahu Akbar begini kan nggak pakai. Ayo serang ya, takbirnya takbir, tapi kan nggak pakai usolli kan ya, nggak pakai niat usolli. Namanya apa? Ya secara umum perang ibadah kan begitu. Kalau untuk kepentingan umat Islam. Maka dengan demikian kalau kita mau belajar pada kehidupan Nabi, kita perlu baca Syama'il, kitab Syama'il. Apa itu? Akhlak Nabi, mulai dari Nabi sebagai seorang manusia sampai Nabi sebagai seorang utusan atau rasul. Itu perlu dipelajari sehingga kita tahu gimana sih Nabi mengatur kehidupan itu bagaimana. Karena itulah saya katakan ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari ayat itu kalau ditulis termasuk menulis sejarah hidup Nabi. Orang menulis kitab tentang sejarah hidup Nabi mulai dari yang tipis sampai yang tebal, sampai berjilid-jilid. Kalau ditumpuk bisa setengah meter itu. Tapi yang kecil ada namanya kitab Maulidun Nabi. Kitab Maulid Nabi yang sering kita baca macam-macam ya. Mulai dari Al-Ahzab, terus apa lagi? Ad-Daibah, Simtud Duror, apa lagi? Hah? Dia Ulame. Masih banyak pokoknya. Kitabnya kecil-kecil, Barzanji, ya kan? Kitabnya kitab Maulid itu adalah kitab sejarah kehidupan Nabi. Hanya saja sayangnya kita ini Masya Allah pecinta Nabi luar biasa, ya kan? Bikin Maulid gak cukup setahun sekali tanggal 12 Rabiul Awal, gak cukup itu.
wadah 40 hari tidak pulang ya, begitu. Bahkan setiap tahun, bahkan nggak selesai. Malam hari ini pun niatnya adalah melaksanakan Maulid Nabi, tidak selesai. Ya maklumlah, hidup Nabi sedemikian rupa. Ya. Maka kalau kitab kecil, sebut saja kitab apa tadi, Al-Barzanji, Maulid Barzanji, itu difahami, kemudian diamalkan, diikuti. Ini luar biasa, umat Islam ini sangat luar biasa, akan matang umat Islam. Sekarang kenapa kebanyakan umat Islam di mana-mana terpuruk? Betul ya, umat Islam terpuruk ya. Saya sering bercanda sama kawan-kawan. Ada sebagian orang berbicara tentang masalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Saya pakai bahasa standar syariat ya, orang kafir ya. Kalau non muslim bukan standar. Kalau saya selalu menggunakan bahasa syariat standar orang kafir ya. Maka dibahas. Apakah di Indonesia ini kafirnya kafir harbi atau kafir dhimmi? Bahasanya. Bahkan ada tafsir masail. Kafirnya ini kafir harbi, maksudnya kafir harbi itu kafir yang wajib diperangi, atau kafir dhimmi, kafir yang wajib dilindungi. Ada kan pembahasan gitu ya? Di medsos ada, di pesantren ada, di majelis-majelis juga ada, ya kan? Bahsul masail ada. Saya mencermati yang lain. Kalau bicara kafir dhimmi di zaman Nabi maupun di zaman para sahabat, kalau menurut kitab-kitab fikih itu ada syaratnya menjadi kafir dhimmi. Ada misalnya buku-buku semacam Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu dibahas gitu. Ya, kitab-kitab banyak. Nah, salah satu dari syarat seseorang kafir yang dihukumi dhimmi wajib dilindungi. Bahkan kalau sudah seseorang itu daftar menjadi kafir dhimmi, ya, diterima secara resmi, kemudian ada orang Islam yang mengganggu kafir dhimmi, maka kata Nabi itu, maka yang mengganggu itu ibarat mengganggu Nabi. Ya, sama dengan mengganggu Rasulullah SAW. Kalau apa? Kalau mengganggu kafir dhimmi. Sekarang untuk menjadi kafir dhimmi itu bagaimana? Nah ini, yaitu seorang kafir yang mau hidup dalam pemerintahan Islam. Ini ya. Yang mau hidup dalam pemerintahan Islam. Apa itu pemerintahan Islam? Yaitu suatu negara atau pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam secara kafah, sempurna. Maka ada potong tangan, ada rajam, ada cambuk, ya. Itu di dalam dunia kenegaraan yang melaksanakan syariat Islam. Indonesia belum. Bahkan dari pimpinan sejak merdeka sampai sekarang, alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah, KTP-nya presiden itu semuanya Islam, KTP-nya loh, tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Tidak ada presiden Indonesia yang melaksanakan syariat Islam, belum ada. Sehingga Indonesia belum ada syarat yang memenuhi bagi seorang kafir yang mendaftarkan diri sebagai kafir dhimmi, karena belum ada pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam. Jadi tidak memenuhi syarat di dalam bab ini. Ya, kafir Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Nusantara belum ada yang memenuhi syarat sebagai kafir dhimmi.
Cuman saya belum tahu kalau Brunei Darussalam, saya belum tahu. Ya, karena saya belum masuk di sana. Maksudnya apakah ada orang kafir yang daftar itu kepada Sultan Bolkiah? Sultan Bolkiah kan menerapkan syariat Islam misalnya. Apakah ada orang kafir daftar? Saya daftar sebagai kafir dhimmi di sini. Itu yang saya belum tahu. Itu syarat pertama minimal. Syarat yang kedua, seseorang dikatakan kafir dhimmi itu bila mana dia setelah daftar wajib membayar pajak kepada pemerintahan Islam. Sekarang ada enggak orang kafir di Indonesia itu bayar pajak kepada pemerintahan Islam? Ada enggak? Enggak ada. Berarti kafir di Indonesia bukan kafir dhimmi. Kalau ada orang mengatakan kafir di Indonesia ini kafir dhimmi, itu telah menodai ilmu fikih yang disepakati oleh para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak percaya buka kitab-kitab fikih. Apa itu syaratnya kafir dhimmi? Paling tidak ada dua tempat ya, 2 poin ya. Yaitu seorang kafir yang bayar zakat kepada pemerintahan Islam secara resmi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi saya katakan saya punya pandangan lain justru. Saya punya pandangan lain. Apa itu pandangan lain? Kalau senyum ini berarti ada candanya. Saya kok melihat bapak-bapak di sini ini sepertinya jadi muslim dhimmi. Soalnya bapak-bapak yang bayar pajak. Betul? Bayar pajak ya? Mestinya umat Islam tidak bayar pajak. Umat Islam itu bayar zakat, bukan bayar pajak. Kita umat Islam ditekan bayar pajak. Jangan-jangan bapak-bapak ini yang suka ke masjid ini, muslim yang taat ini, jangan-jangan jadi muslim dhimmi. Jadi di Indonesia kayaknya kafir dhimmi nggak ada, yang ada apa? Muslim dhimmi. Kenapa? Karena umat Islamnya dipaksa bayar zakat. Ini pandangan lain ya, nggak bisa ya. Sedih ya, sedih ya. Ya, kembali kepada pembahasan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan semua. Hanya kita mau kembali rujuk kepada pendidikan yang diajarkan Nabi atau tidak. Wong ngaji di mana-mana itu loh. Saya juga, alhamdulillah saya kan salah satu pengurus NU, ya, walaupun di kecamatan. Kalau di kabupaten tidak laku, tidak laku. Apalagi di provinsi tambah tidak lakuan lagi. Apalagi di Jakarta nggak laku sih. Apalagi di PBNU tambah tidak laku lagi. Kenapa? Ya ini soalnya nggak cocok begini ini. Sebagian orang mengatakan ini di Indonesia kafirnya kafir dhimmi. Saya katakan bukan. Kafir Indonesia bukan kafir dhimmi. Yang dhimmi itu Muslim Indonesia. Karena mereka yang bayar pajak. Kan nggak cocok begini. Ya. Saya melihat pada pengajian-pengajian, paling tidak dalam acara-acara Maulid Nabi, itu ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu selalu dibahas oleh para ulama. Banyak dibahas. Tapi secara global, bahasnya ini secara global. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Tapi itu detail sampai kepada tata tertib syariat yang diperintahkan oleh Nabi, nggak ke situ biasanya. Sehingga masyarakat awam tuh nggak tahu bedanya. Bagaimana sih mengikuti Nabi? Makanya kadang-kadang tadi saya katakan sedih gitu. Karena dianggap kafir di Indonesia itu kafir dhimmi yang wajib dilindungi. Bahkan ritual mereka pun wajib dilindungi. Ritual orang kafir di Indonesia ini merasa wajib dilindungi. Maksudnya gimana nih? Ada orang kafir yang menyembah Tuhannya selain Allah dijaga karena merasa ini kafirnya kafir dhimmi yang wajib dilindungi. Ya, padahal sebenarnya nggak ada
ada kafir dhimmi di Indonesia karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Logikanya begini. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kalau ngaji sama saya begini, ngajinya ilmu kita. Saya kalau suruh orasi-orasi ya, Allahu Akbar. Nah, cuman 10 menit capek ya. Tapi kalau duduk ngaji ilmiah gini, insya Allah sampai lama. Ini sampai jam berapa nanti? Logikanya begini. Mohon maaf ya, ini saya contohkan ini. Ini sekolahan. Saya tanya dulu, universitas yang paling dekat dengan masjid ini universitas mana? Yang paling dekat? Syukriyah. Baik, saya katakan ini saya anggap gambaran ya, gambaran Universitas Syukriyah. Ini ya, kan ada rektornya. Kalau Ustadz ini kepingin jadi mahasiswa di situ, apa yang harus dipenuhi? Daftar, betul? Daftar. Bawa apa saja? Ijazah SMA, ya. Ya saya katakan untuk S1 aja ini, bukan S2 yang mudah ceritanya. Bawa lagi, registrasi ini sambil juga intinya bayar juga, ya, bayar pendaftaran. Setelah dapat formulir dipenuhi semuanya, kalaupun ada tes, dites lulus, barulah namanya Ustadz ini namanya mahasiswa apa? Asyukriyah. Menjadi mahasiswa asyukriyah. Sudah? Kuliah selesai. Sebut kuliah 4 tahun lah. Selesai ujian, lulus. Bagus, nilainya bagus. Maka Ustadz ini menyandang, sebut saja sarjana pendidikan dari Universitas Asyukriyah, dapat ijazah. Betul? Kenapa? Karena semua persyaratannya dipenuhi. Sudah. Ini cerita lain. Ustadz ini satunya. Contoh ya. Universitas Asyukriyah. Ustadz ini kepingin jadi mahasiswa. Datang ke kampusnya. Ditanya sama yang pendaftaran, mana ijazah SMA? Tidak punya. Ijazah SMA ada? Punya. Ini syaratnya bagus. Persyaratan lain juga tidak punya saya. Nah kamu apa? Punya apa saya? Saya punya es krim. Punya es krim. Sudah. Ya kamu nggak bisa diterima. Kamu mau kuliah kok bawa es krim. Nggak punya persyaratan. Selesai. Besok Ustadz ini masuk kampus. Daftar enggak, ijazah SMA enggak, persyaratan lain juga enggak, rekomendasi juga enggak. Datang ke kampus, keliling loh Pak, di kelas-kelas. Kira-kira menjadi mahasiswa atau penjual es krim? Penjual es krim. Dapat izin, dapat, tapi bukan mahasiswa. Betul? Karena apa? Persyaratannya enggak terpenuhi. Begitu ini temennya ini wisuda kan pakai peci, pakai toga, kepingin. Wah saya beli juga. Kamu beli di mana? Wah aku pesen di sana. Wah saya pakai segala macam atribut yang dipergunakan Ustadz ini yang lulus. Sedangkan dia juga beli. Foto bareng Pak. Foto bareng. Trek Pak tampil di medsos. Sudah sarjana. Ini sarjana pendidikan juga ikut jadi sarjana pendidikan. Kira-kira misalnya ada suatu instansi resmi pemerintah, ya. Kemudian ada pendaftaran. Ustadz yang ini daftar dengan bawa ijazah resmi, kan diterima. Sebut aja mudah diterima. Nah yang Ustadz yang sini nggak bawa apa-apa, tapi bawa toga, diterima nggak? Nggak diterima. Skripsinya beli Pak, bisa sekarang nggak bisa. Walhasil
ijazah es krim. Nah, saya katakan, jelas ya, saya katakan, sesuatu itu kalau intansi itu kan ada rukun dan syaratnya. Jelas ya? Jangan dipaksa-paksa yang jual es krim dikatakan walaupun pakai toga di foto dikatakan sarjana pendidikan alumni Universitas Asyukriyah. Jangan dipaksa-paksakan. Kalau ketahuan bisa dipenjara, Pak. Betul. Demikian juga orang kafir yang daftar jadi kafir zimmi, jangan dipaksa-paksakan. Wong nggak cocok syaratnya kok dipaksa-paksakan katanya kafir zimmi, nggak cocok, nggak punya ijazah, nggak punya persyaratannya. Jadi bagaimana? Yang penting bukan kafir zimmi. Yang sekarang kan ada begitu, ini pendapatan sekarang ini. Wah, harus kita rangkul bersama. Ya dah. Maka kalau mereka mengadakan ritualnya, ya yang Nasrani berarti Natalan, kan gitu kan ya. Kalau hari ini atau besok itu ada Imlek, ya Imlek, kan gitu kan. Itu hak mereka. Tapi kita umat Islam itu loh. Saya katakan jangan sok lah. Sok melindungi karena mengatakan ini adalah kafir zimmi. Padahal ini adalah kafir zimmi palsu. Itu seperti sarjana es krim ngaku sebagai sarjana pendidikan tadi. Jelas ya? Kenapa? Ya karena palsu, nggak punya ijazah. Daftarnya saja nggak punya ijazah SMA, apalagi cari S1 di Asyukriyah. Lah wong persyaratan jadi kafir zimmi itu harus daftar kepada pemerintahan Islam. Lah wong pemerintahan Islam aja belum dibentuk. Kan? Terus harus bayar pajak. Loh kalau sekarang sama-sama bayar pajak, itu bukan bayar pajak pada pemerintahan Islam. Maksudnya apa? Kalau kita bicara ilmu fikih mazhab Syafi'i, maka kita bicara keilmuan, ya seperti itu, Pak. Kadang-kadang kan tidak begitu, orang mencampur aduk asal suka. Nah ini menjadi rusak. Ya dah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya katakan tadi, tatkala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berada di depan pasar, beliau ternyuh. Beliau itu sedih, beliau prihatin. Kenapa? Karena masyarakat muslim padahal baru ditinggal wafat Nabi, saat itu sudah banyak yang tidak mau merujuk kepada ilmu yang diwariskan Nabi. Apalagi zaman sekarang ilmunya itu kata orang canda itu cok gali cok galak gacok cocok. Nah, ilmunya dicocok-cocokkan. Aku cocok itu ya sudah diambil. Ya, wah itu yang penting itu nggak mengganggu aku, berarti kafirnya kafir zimmi. Tidak semudah itu. Jelas? Syarat dan rukunnya tidak semudah itu. Maka kita harus kembali kepada pendapat para ulama salaf ahli sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan, sebelumnya mohon maaf saya sebagai warga NU. Jadi ngajinya juga ngaji bab NU. Kitabnya juga yang saya baca kitab NU. Ada salah satu kitab fikih namanya Zubat. Insyaallah kalau Pak Kiai Najib paham, sudah maklum ya. Kitab apa? Zubat. Itu kitab berbentuk syair-syair nagom. Ini kitabnya orang NU ini. Keren. Apa keren? Apa? Galak. Kitabnya ulama salaf itu galak, Pak. Kalau saya ini cuma bisa menerjemahkan saja. Itu pun saya dikatakan galak, padahal cuma menerjemahkan saja. Begini, baca salah satu baitnya ini. Ya saya anjurkan kepada, kalau di sini ada tokoh-tokoh NU mau jadi yang di kultural, tokoh-tokoh kultural atau struktural, mulai dari desa sampai PBNU, hendaklah baca kitab ini. Ya, karena ini adalah kitab yang sangat bagus dan ini adalah kitabnya orang
NU di dalam salah satu baitnya dikatakan wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang mengerti ilmunya kok tidak mau mengamalkan itu besok akan dihukum oleh Allah sebelum penyembah berhala. Kita fikih di situ kalau ditanya, kalau kita lagi bahsul masail diskusi, ada yang tanya, mau tanya apa? Orang yang mencuri sekian jenek atau sekian standarnya sekian lah, itu hukumnya diapakan? Semua kitab fikih mulai dari yang kecil sampai yang besar, apa jawabnya? Potong tangan. Kapan potong tangan bisa dilakukan? Di negara yang melaksanakan syariat Islam. Jadi ilmu potong tangan itu kalau tidak diamalkan, dikatakan walimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang tahu ilmunya, walimun bi'ilmihi lam ya'malan, tidak tahu, tidak mau mengamalkan, tidak mau potong tangan kalau ada pencuri, maksudnya hukumnya mengingkari potong tangan, besok di akhirat dia akan dihukum sebelum penyembah berhala. Masalahnya saya tanya nih, yang sering bahsul masail di NU atau di masjid-masjid, kajian-kajian, pernah enggak kita ini berjuang agar pelaksanaan fikih potong tangan tersebut bisa dilakukan di Indonesia? Belum pernah. Kenapa? Karena di Indonesia yang semestinya itu harus berjuang umat Islam ini membuat suatu aturan dalam pemerintahan dengan undang-undang syariat. Kalau undang-undang syariat yang diadopsi dari kitab Fathul Mu'in, tadi kitab Zubat, Fathul Qorib, diadopsi kepada undang-undang negara secara legal formal. Legal formal itu konstitusional, ya, maka baru bisa dilaksanakan. Kalau belum bisa dan tidak ada yang berjuang, seluruh umat Islam berdosa. Mau awamnya, yang suka mengajinya, bahkan ulama-ulamanya pun berdosa kepada Allah karena tidak mau melaksanakan syariat Islam sebagai konstitusi negara yang bisa melaksanakan minimal hukum potong tangan menurut kitab fikih. Ya, menurut alat kitab fikih. Maka ini perlu sebenarnya gimana ya, tokoh-tokoh ini semuanya kumpul, yang bisa ngaji ini kumpul, membahas satu bahas ini saja. Itu kalau sepakat luar biasa. Masalahnya kadang-kadang nggak sepakat karena beda pilihan politik. Nah ini jadi masalah. Pilihan ormas beda, pilihan politik beda, bahkan pilihan jamaah pun beda. Wah, akhirnya kata orang Jawa, ruwet karepe dhewe. Apa Pak ruwet karepe dhewe? Apa ruwet? Apa ki ruwet? Hah? Bahasa sini apa ruwet? Hah? Bulat. Apa ini saya nggak tahu. Saya bukan orang Tangerang sih. Ya sudah kacau semau sendiri, ya kan? Kacau sendiri. Itulah kenapa umat Islam zaman sekarang kok jarang bersatu, karena tidak ada tujuan utama untuk melaksanakan warisan Nabi tadi itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Banyak orang Islam tapi tidak menyadari bahwa ada ilmu yang besar diwariskan oleh Nabi yang harus diambil dan harus dilaksanakan sebagai umat Islam yang mengatakan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktu juga sudah jam 9:30 ya, saya kira sudah cukup agak lama ya. Mudah-mudahan suatu waktu silaturahim ini masih bisa berlanjut. Mudah-mudahan ya Allah mencatat pertemuan sekali, dua kali dan seterusnya, bahkan minimal kelak silaturahim kita ini akan berlanjut di padang mahsyar dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhir
apa yang saya sampaikan tadi itu murni saya menerjemahkan, memahami kitab-kitab apa yang saya pahami. Bukan berarti saya yang sudah mengamalkannya, bukan. Tapi saya prihatin pada diri saya sendiri juga, pada umat Islam. Karena kita semua rasanya ini, ya dah, yang meninggalkan warisan Nabi itu hampir kita semuanya. Ya, dan yang terkena juga Muslim Dhimmi pun saya bayar pajak. Jadi nasib kita sama. Kalau kita ingin memperbaiki nasib kita, maka harus bersama-sama kita perbaiki. Tanpa itu sepertinya susah untuk kita dapatkan sesuai dengan harapan kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa berkesinambungan, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.